Bangun tidur, ya itu dulu bangun tidur ku terus mandi. Sekarang bangun tidur kulihat makanan. Aku kayaknya jangan heran aja ya masakanku itu aja dan bumbunya aku selalu pakai bumbu instan. Bisa aja sih aku belajar. Nanti kalau senggang waktunya aku pakai blender mungkin, pakai cobek mungkin ya. Itu cobek aku banyak. Hmm, Pakai cobek, mungkin pakai blender juga mungkin. Pokoknya aslinya itu bumbu biasa ya. Bumbu kuning, bumbu merah kayak gitu. Bumbu putih ya, bumbu kuning, bumbu merah, bumbu hitam, rawon. Sekarang aku tetap aja masaknya. Ojo kaget yo. Ini aku setiap manusia tuh unik, beda-beda. Ini aku punya tekad. Selama aku mampu, aku tanya pak suami aku kan kayak gitu. Siapa tahu ya kayak gitu loh. Mungkin generasi keberapa ya? Kan ini masih di terserah sebenarnya bebas. Kalau aku orang kaya kayak gitu, dalam tanda petik, tidak punya hutang, kemudian nggak suka foto, aku nggak akan seperti ini tergila-gila sama kamera. Bayangannya kalau kameranya beratnya 1 ton, aku ya gak bikin. Kayak sinetron ya diderek kayak gitu ya. Kan sinetron tuh diderek kemana-mana. Ini kan cuman pakai apa ya? Akal-akalan tangan kiri tangan kanan aja. Ada tongkat, tongsis, udah itu aja. Ya Allah, isu-isu mas aku pagi-pagi mukaku digantung nggak? Emang nggak apa-apa kayak gitu aku. Terserah, nggak apa-apa lah, nggak capek. Nyambungnya enggak. Coba aja ya sampai umur berapa aku. Aku mau menemani. Sebenarnya aku tetap kerja sih kayak gitu. Pakai kamera apa gak kamera, aku tetap kerja kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi gak ada acara briefing kayak gini pagi-pagi. Jam 5 kurang 10 menit. Aku briefing dulu ya kayak gitu. Gila ya pagi-pagi bisa briefing. Mau tidur bisa briefing kayak gitu. Enak banget kayak yuk. Misalkan aku jadi yang paling mudah itu ya. Tapi kan gak semudah itu kayak gitu loh. Memanajemen enak tuh ya. Ada SOP-nya kayak gitu. Kemudian ada masalahnya apa, solusinya apa, kayak gitu, maintenance, kayak gitu, kegiatan hariannya apa, kayak gitu, baru bikin proposal kayak gitu. Kalau aku kan nggak tahu, ya aku pokoknya aku lihat Pak Habibie itu ya, cinta sejati itu menurut aku harus ada kayak gitu. Karena Siti Nurbaya aja kayak gitu, yang dijodohkan kayak gitu, berliku juga kayak gitu loh. Siti Nurbaya dan siapa aku nonton ya kayak gitu aja berliku kayak gitu apalagi yang kayak aku pacaran ngalir aja kayak gitu loh, ngalir aja sama-sama culunnya. Aku bayangin juga ya kalau aku sebenarnya aku sama Pak Sodame pernah bilang, oh saudara kok aku sama kamu saudara loh kayak gitu. Sekarang ngomong saudara kayak gitu udah lunas ini kayak gitu. Mana warisannya aku kayak gitu. Enak ya ngaku-ngaku saudara. Warisanku sampai gak cair-cair ngono loh.
Ya lah, ngantuk aku. Nggak ada lah keteknya. Nggak boleh minta warisan itu. Warisan tuh harusnya diserahkan. Kayak gitu. Kayak hibah. Hibah itu kado. Hibah itu kado. Meskipun itu dari nenek moyang kayak gitu ya. Kalau orang tuanya itu, kalau orang-orang di desa itu ya. Malah kalah ya sama orang-orang di desa kayak gitu loh. Circle-nya itu malah sudah sudah jalan kayak gitu loh. Malah ada yang kadang kosong, rumahnya kosong tuh karena mertuanya itu punya warisan juga kayak gitu. Jadi dia tinggal sama mertuanya kayak gitu. Warisannya nggak ditempati kayak gitu loh. Karena dia punya adik, punya adik lagi tuh loh. Orang kebobolan kayak gitu tuh. Kan kadang rencananya punya anak dua kayak gitu, nambah satu lagi. Itu yang kayak itu jadi warisannya itu kadang-kadang ada, apalagi laki-laki ya biasanya itu kayak gitu, cari sendiri. Malah kalau di mbahku kebalikannya. Ini kok kayak gitu. Ini kok aneh banget sih. Sebenarnya oke sih kayak gitu. Aku suruh cari sendiri, laki-laki itu semuanya di sarjana kayak gitu, di warisan kayak gitu loh. Di, kayak gitu. Aku heran ya kayak gitu. Kenapa aku perempuan kok gak dikasih kayak gitu loh. Aku memang maunya berdiri di atas kaki aku sendiri. Soalnya aku melihat orang-orang tamak kayak gitu dalam tanda petik kayak gitu. Di mataku kayak gitu loh. Yang selalu mengintimidasi ibu aku, bapak aku sebagai anak pertama dua-duanya kayak gitu. Aku juga anak pertama, suamiku juga anak pertama. Turun menurun kayak gitu loh. Aku udah gak mau sama pak suami aku. Wah, aku udah enak. Jadi ibu bapakku udah enak. Anak pertama sama anak pertama kayak gitu. Aku sudah mau jalani terus kayak gitu sampai sekarang. Nggak usah masak ya. Ayo ngobrol. Nggak ada masalah kan sebenarnya. Kalau aku tanpa hutang kayak gitu. Kalau udah diwariskan ini. Punyamu tinggal menempati apalagi nggak sampai urban kayak gitu loh. Nggak sampai urban, nggak sampai jadi imigran kayak gitu. Tambah sistemnya sudah jalan kayak gitu. Orang desa tuh kayak gitu. Mbahku malah bisa bikinkan cucu. Cucunya aku makanya keceplosan kayak gitu. Enak yo kayak gitu. Pami kayak gitu. Nggak duwe bapak ibu. Bapaknya kan cerai. Ibunya dulu cerai terus meninggal lagi. Meninggal. Dulu cerai. Habis itu menikah lagi. Kemudian hmm, cerai mati kayak gitu. Bapaknya menikah lagi kayak gitu loh. Ibunya meninggal kayak gitu. Terus dibikinkan rumah sama mbahku, anak pertamanya kayak gitu. Terus sebelahnya lagi adiknya kayak gitu. Itu masih ada lompongan lagi tuh luas kira-kira satu rumah lagi kayak gitu. Bisa jadi itu memang tiga-tiganya disiapin sama mbak aku cucu-cucunya kayak gitu loh. Tapi karena mertuanya ini punya warisan lagi kayak gitu. Anak laki-laki dua-dua mungkin ya. Dua-dua tuh cuman dua laki-laki semuanya dia diajak ke situ kayak gitu. Melu melu bojone kayak gitu apa jenenge aku nggak ngerti. Jadi kosong lah rumah itu sampai sekarang kayak gitu loh. Ya mangkrak, nggak ada yang nempati soalnya nggak nikah, belum nikah sampai sekarang males nikah kayak gitu. Kadang saudara itu kalau nggak mencukupi kepingin satu-satu tuh misalkan tiga saudara ya, warisannya tiga, tapi mulai mulai dulurku seledot-seledot gak ngurus aku. Tahu wantemi karen di mana aku. Tapi nggak mungkin, aku cuma menjelaskan. Tapi tiga semua orang tuh punya tiga tempat ya, kayak gitu. Sebenarnya untuk tiga anak cukup. Satu, satu, satu kayak gitu. Kaplingnya tuh kecil-kecil mungkin kayak gini-gini. Tapi ada halaman belakang, ada halaman depan ya, kalau di desa itu.
Tapi satunya ini, misalkan nempati ya, mertuanya nggak punya. nek, nek ngerti nek ngerti bahasaku hebat banget loh ya. Temenan yang bulet. Sengaja. Sengaja. Terus bareng ngono kan nggak gelem ya. Maksudnya wajah dibagi telu ngono lho. Iku dibagi loro ngono lho. Cek ketok soge ngono kok, cek ketok ombo. Biasane ku ngarepe buri kan latare iku iso dadi pinggire ngono lho. Pinggire padha pinggire kan duwe di latar ngono lho. Tengah-tengahnya kan bolong sih. Gak ono, gak ono opo-opo, gak ono bangunan. Dhisik ku kandang, kandange mbahku. Kandange mbahku. Kandange, yo kan, kandang sapi karo kandang sapi tok. Luruan kayak gitu. Udah kan, sekarang udah mbakku nggak ada sapi di situ, los kayak gitu. Cuma ada kayak jembatan kayak gitu, jembatan semen dari biasa tuh untuk kalau hujan tuh nggak becek kayak gitu. Terus ada tanaman-tanaman, seneng banget, bisa jadi kebun lah tengahnya itu kayak gitu loh. Kalau itu ditempati, kan? Jadi laki-laki ini satu-satunya nih kadang-kadang nggak suka menikah kayak gitu loh. Kadang-kadang demi kakak-kakaknya perempuan kayak gitu loh. Ndak nih ada balapan, balapan. Aku dorong deh anak. Adikku, wes- adikku wes kesusun sih. Aku sih dorong deh anak. Adikku wes jaluk nikah, yo wes nikah kayak gitu loh. Yo wes mau arek balapan pak anaknya. Terus sampai gitu, aku tapi laki-laki semua ya anakku, adikku perempuan kayak gitu. Terus udah kayak gitu. Kesusulan ping piro aku ya, tapi aku udah punya anak terus adikku yang nomor 3 nikah. Kemudian yang nomor 4 tuh setelah ibuku nggak ada, ibuku ngomong adikmu harus lulus sampai lulus S1, harus selesai sarjananya. Ya bu, bapakku ngomong ke bapakku ngomong ke aku kayak gitu, apa kok ke aku juga kayak gitu. Lupa aku kayak gitu. Iya bu, kayak gitu. Udah sampai lulus adik aku ya. Eh, menikah juga. Gak ono sing ngalah gitu. Kamu itu ya anak bontot sekarang oke lah sabotase silahkan terjadi kayak gitu loh. Asalkan jangan hatiku. Ya kayak gitu. Ini 12 menit ya. Aku masih sekarang langsung siap aja ya. Masakanku itu tetap bobor. Ini karena ada stok ya. Udah kayak gitu aja nanti. Memang omonganku agak bulat karena ini masalah yang aku ketahui kayak gitu dan aku angkat di video aku supaya tidak terjadi lagi. Ojo kagetan po, ojo gumun po, kayak gitu loh. Kayak gitu, ojo gumun. Nek aku ra iso masak. Gampang tapi jari ini ibu aku, pokok kon iku me. Ibuku gak kayak gitu sih. Kalau masalah makanan, ibu aku kalau kamu kerja, kamu bisa beli yang pertama. Kalau kamu nggak bisa mau belajar, kamu sudah bisa baca kayak gitu. Nanti kalau resep semua penuh di sini. Dulu resep soto dan rawon aku gantung-gantung tuh di, nggak aku keluar, nggak sempat aku bikin ya. Ibuku selalu bawain aku kayak gitu. Selalu bawain aku soto sama rawon. Kalau ibu aku ada acara itu ya, mesti bikin banyak. Ayo, gak gue lagi bumbu rawon, sisa. Banyak sisa kok sak mangkok sih bu. Ibumu boros aja nih. Ya gak berani bapakku kayak gitu. Kalau pas gak ada uang baru ngomel. Kalau gak, cuma makan bapakku nggak pernah marah kayak gitu. Cuma yang biasanya itu kok kenapa kok cenderung ke adiknya terus sih kayak gitu loh. Nah, iyalah. Kenapa kok adiknya terus sih kayak gitu? Udah ya. Kok nggak seimbang antara anak. Begitu ngurus anaknya, ibuku sakit. Itu pas adikku menikah, adikku nomor 2 itu udah sakit itu. Sudah sakit ibu aku.
Udah sakit. Nah, aku udah bilang, ya. Pokoknya kayak gitu. Bagaimana anak perempuanku dihargai, segitu aku menghargai perempuan laki-laki anak laki-lakiku. Kayak gitu. Ibu aku wis rodok dhuwur titik sih. Adikku rodok perhatian lah kayak gitu. Kayak gitu loh sebenarnya. Mungkin ya, Bu, aku kok kayak gitu. Kok segitu sih, Bu? Tapi ibuku masih tetep lah. Karena masih ada aset-aset kayak gitu ya. Masih alhamdulillah lah. Adikku bisa memberikan lebih dari yang aku terima, aku dapat kayak gitu loh. Ya, tapi yang penting adik aku kan aku ngerti kayak gitu loh. Siapa tahu ada kesulitan daripada kesulitan kayak aku kan aku udah ngalami ya kayak gitu ngontrak kayak gitu. Semakin hari tuh semakin mahal loh ya. Nggak murah kayak gitu loh. Udah kamu kenapa sih di kota kelahiran aja kok sulit rumah padahal kayak gitu loh. 6 kamar ya, kebayang aja ya kayak gitu loh. Belakang itu juga dikontrain kayak gitu loh. Kemudian kayak gitu. Udah sampai ada yang diwakafin bapak aku kayak gitu. Udah nggak khawatir sih sebenarnya aku sama adik aku kayak gitu. Ya udah kalau laku belikan rumah aja kayak gitu. Tempati supaya kamu gak tinggal mikir nabung lagi kalau nanti dapet ya beli terserah nanti pada waktunya aku akan dia pasti aku tanya kamu sudah beli belum kayak gitu. Kalau sudah ya udah. Kalau aku udah kayak guyone yang ngono, kon gak tuku tak usir kon. Ada kayak gitu itu supaya jadi cambuk kayak gitu loh. Tapi sebenarnya itu kan guyon kalau aku sama adikku isi guyon kayak gitu loh. Ya Tuhan kan biar adikku mikir kayak gitu loh. Anaknya dua punya satu-satu. Kamu jangan jaga no warisan mertua orang tua. Aku juga jaga no. Aku tidak no jaga no warisan ibuku kayak gitu. Aku udah bilang sama ibu aku mau berdiri di atas kaki aku sendiri kayak gitu. Yo sarjana kayak gitu. Ibu aku gak kayak gitu juga. Malah itu yang diharapkan ibu aku kayak gitu. Orang sukses itu ya, yang di kota itu dibawa ke desa. Bukan desa itu dijual, dibawa jor-joran ke kota. Ibu aku bilang kayak gitu. Hmm, aku langsung gimana ya, kayak lanciut ya kayak gitulah. Ya udahlah, saentuk aku tuh orangnya aduh, kok dijual warisannya kayak gitu. Gak laku-laku. Mungkin murah ya 75 juta. Gak taunya berapa tahun kemudian. Berapa 10 tahun ya. Udah rumah ini lunas 10 tahun lebih. 20 tahun berikutnya. 600-an. 600 juta lumayan kan ya. Udah kayak gitu aja nih 18 menit. Aku mau buat ini aja sekedar pengalaman ya kayak gitu. Sebenarnya enak di desa kayak gitu. Aku kalau pak suami aku kaya kayak gitu, kalau lifestyle-nya orang desa aku mau tuh depannya tuh, belakangnya itu, sampingnya itu bisa bercocok tanam kayak gitu loh. Supaya aku bisa sekarang ini ada kayak ginian ya. Nanti yang apa tuh yang orang desa kayak gitu. Makanya pak suami aku milih aku mungkin dipikir aku gak bukan orang apa ya, orang desa yang ingin membangun kota seperti desa. Ngerti kan mas? Ngerti kan? Aku kepingin kota kayak desa, tapi desa kayak kota kayak gitu. Jadi kayak medium size kayak gitu loh. Apa ya? Seimbang kayak gitu loh. Nggak berlebihan menjulang tinggi di satu titik menjulang kayak gitu loh. Memang itu pusat kota dan itu trennya. Dulu trennya kayak gitu. Negara tuh juga ada trennya loh kayak gitu. Buat apa? Lu kok marah ke aku? Gak enak jadi subscribe kamu kayak gitu loh.
Kamu diem-diem lihat kan kayak gitu. Ini hacker kak. Jelek banget aku kan kalau marah kayak gitu. Hapus ya. Gak bisa. Pokok ada syaratnya. Ada syaratnya apa? Syaratnya apa? Kalau kalau menghapus dosa istighfar. Instaf. Aku udah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang astagfirullahaladzim. Kadang ya namanya kayak gitu lah. Namanya aku kan juga manusia kayak gitu loh. Aku mau masak dulu. Loh, sebentar ya. Udah aku mau ini kan ada stok. Singkong aku aja di stok loh. Aku mau bikin gulai lagi. Ini bumbu gulai. Ini sasa. Ini tempe. Ini telur yang kemarin. Aku tinggal kasih bawang pre. Tinggal digoreng. Tinggal digoreng pakai tepung. Ini bawang pre. Ya, segini aja cukup kayaknya buat telur ini. Udah ya. Telur yang udah aku kasih bumbu ya. Ini bawang pre-nya. Udah ya. Nanti tinggal eng kayak gitu. Eng kan sama caranya kayak kemarin. Tapi kan per video kan orangnya kadang-kadang kayak gitu loh. Kadang-kadang nonton, kadang enggak. Kalau yang enggak pernah nonton kan bisa overall kayak gitu loh. Bisa overall kayak gitu ya. Ini telur berbumbu, tinggal dikasih bawang pre. Ini tempat kresek aku jadi. Ini tempat sampah ini. Bukan tapi bersih loh ya ini. Ini tempat sampah aku. No, tuh aku tutup kayak gini. Aku ya, temen aku masak tempe. Ini aku iris-iris kayak biasanya. Mau rengget boleh digerit-gerit kayak gitu. Enggak juga enggak apa-apa. Makan waktu juga loh kayak gini nih. Ini geret-geret kayak gini ini kayak gitu. Makanya mboknya jangan dimakan. Kalau misalkan lama kayak gitu nyiapin sarapan, nggak usah marah-marah. Ini kayak gini ya. Nih, di renggedet aku nggak seberapa telaten sih renggedet. Cuma 1-2 aja. Sepertinya iya bumbu sedang kayak gitu loh. Udah ya. Ini gulai ini pakai panci ini kayak gini. Ini bawang pre udah aku iris-iris ya. Udah mudah kan kayak gitu loh. Itu udah aku siapin gulai bumbu sama sasanya. Ini bumbu udah aku siapin kayak gini. Ini bumbunya aku celupin di panci. Satu aja cukup ini. Aku kasih air. Ini aja, gak usah digongso lagi. Aku mau ambil tutup dulu ya sampai mendidih. Sekarang mau goreng tempe dulu ya. Ini goreng tempe dulu. Ini udah mendidih ya. Udah mendidih, aku masukkan aja ini. Semuanya ya, aku masukkan aja. Ini kayak gini.
Tunggu mendidih. Tidak ditambah masakku nggak apa-apa ya, pokoknya ditambah bumbu selera, sesuai ditambah bumbu tambahan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa loh kayak gitu. Ini aku tambah santan ya, sasa. Tuh aku pakai 2 tungku, 2 gram nih. Udah cepet kan masaknya kalau ada stok kayak gini, stok bumbu, stok tunggu mendidih sebentar aja udah selesai ya. Kasih dikit aja nggak apa-apa, supaya soalnya santannya itu ya, aku suka santan sebenarnya tapi kan kadang jadi encer loh santannya itu kayak gitu loh. Udah dicicipi pasti enak. Tutup ya, kemudian udah selesai. Kering, udah matang. Mau goreng ayam, aku ambil sedikit aja ya, segini aja. Udah aku taruh lagi, di sini kayak gitu. Tepungnya sudah aku tercampur ya. Udah habis sekali goreng. Nah, aku saring aja kayak gini. Wah, udah kan? Untuk aku tuang ke sini telur supaya banyak kayak gitu. Aku mau bikin martabak. Aku tambahin bawang pre. Tuh, banyak kan bawang prenya. Pasti di suatu saat nanti ada pelajaran PRT di setiap sekolah. Pendidikan rumah tangga. Ini tuang minyak ya sedikit aja supaya nggak banyak minyaknya. Begini kan aja. Tunggu dan tunggu. Udah kayak gini aja. Bisa kan? Wah, mudah. Ini 3 telur. Jadi kayak gini. Dadarnya martabak sama tempe kayak itu. Aku tutup dulu ya, supaya masih nunggu nih. Tuang aja ke mangkok kayak gini. Jangan semuanya ya, aku banyak soalnya ini masaknya. Aku tutup lagi aja. Ini aku sajikan. Udah aku sajikan dulu buburnya. Tuh aku tutup dulu ya. Tuh udah mendidih, aku bikin teh. Tuh tunggu ya sebentar lagi sayang. Nih tehnya. Aku mama lupa
Udah ya, makan dulu sih, tunggu nasi. Mama lupa. Loh, nasinya masih ngetim. Sebentar lagi. Ma, iya, udah nyampe di sekolah anak aku ini. Ya, kayak gini setiap hari. Ya, aku mau sarapan bareng Pak suami aku. Anakku tadi tak kasih bekal aja uang kayak gitu. Ini uang 20.000 kayak gitu. Kalau kamu mau beli nasi goreng apa kayak gitu. Ya kadang-kadang aku ketat, kadang-kadang aku longgar karena kesalahan di mama kayak gitu. Nggak langsung masak nasi, aku lupa masak nasinya. Pikir aku ada ya, tinggal manasi. Nggak taunya dari beras dulu. Alah, ya wes aku mau makan dulu ya. Kayak gini aja. Anakku santai kan sekarang masih tugas akhir. Jadi ya udah, aku nggak bangunin karena sampai malam tadi malam itu 2 kali aku bangun, nggak tidur, nggak mah, nggak tidur, aku ngerjakan tugas. Ya wis, mama tidur lagi. Aku temeni ya, pokoknya udah aku siapin makanan kayak gitu. Nanti kalau lapar kan biasanya orang mikir itu kadang-kadang cepet laparnya kayak gitu loh. Orang belajar kayak gitu. Jadi gizinya tuh harus seimbang juga. Kalau dulu temen aku tuh minumnya Cerebrofort, Cerebrofit kayak gitu. Aku nggak pakai doping itu. Dulu masih SD aku pakai. Masih SD, masih SMP, SMA. Tapi itu yang namanya saraf aku tuh ya, pertama kali aku minum tuh Cerebrofort sama itu memusat kayak gitu loh, kayak ada saraf otak itu kayak mengatur kembali kayak gitu. Pertama kali aku adaptasi dengan obat itu kayak gitu. Pertama kali aku adaptasi. Udah sekarang setiap aku belajar ulangan aku minum Cerebrofit itu sejak aku SMP, SMA, sejak aku di mbah aku. Aku nih, cek kerasan. Kemudian kuliah, aku nggak pakai kopi. Kalau ngantuk minum kopi kayak gitu aja aku. Nggak pakai udah nggak pakai obat-obat lagi. Kalau aku ngantuk aku tidur. Udahlah nanti kan ada bisa ngulang kok. Kalau dapet C sama D apa aku nggak tambah santai kayak gitu loh. aku aku kayak pernah aku belajar kan ulangan kayak gitu loh, tak tutup korden, aku kan tidur sendiri kayak gitu loh, tak tutup kordennya, tapi itu kayak ada yang ngintip sih. Aku kayak ada yang ngintip sih kayak gitu, sambil ketawa-ketawa kayak gitu loh, temen aku balik ini tidur kayak gitu. Jare sinau kok turu. Udah kan. Habis itu temen aku berlalu besok paginya kan berangkat bareng kan, udah siap-siap kan kayak gitu. Kan sama jadwalnya itu ya. Satu semester tuh sama semua jadwalnya. Udah berangkat kan. Terus sinau. Aku diam aja. Aku ya enggak, kok nginceng yo, enggak. Apa mau nginceng yo, enggak. Aku diem aja. Aku diem aja. Terus habis itu ya wes aku berangkat aja, begitu sampai ke sekolah kayak gitu. Begitu kok aku kayak gitu, seneng dada aku begitu sampai hampir nyampe kampus, aku ngantuk, udah kepepet itu ngantuk, aku mambengi gak sinau wes pojare, nggak tahu ya kok pas itu aja aku ngomongnya kayak gitu supaya temen aku itu gak terlalu banyak mikir sebenarnya. Kalau aku ngomongnya di kos-kosan kan lumayan jauh ya sebenarnya kos-kosanku sama sekolah itu. Ini pelajaran psikologis ya. Secara nggak langsung tuh aku tuh nggak kepingin lah semangat temen aku tuh kendor kayak gitu loh. Biarkan sportivitas kayak gitu dan kompetisi itu sehat kayak gitu loh. Udah jalan kayak gitu. Begitu mau nyampe kampus itu. Dia gak sinau kayak gitu mambengi kesirep ngono aku. Dia mungkin mancing ya supaya aku terbuka kayak gitu loh, mungkin. Kemudian ya udah
Alah bangun iso diulang ae kok, untuk C untuk D diulang kayak gitu. Udah ada yang nanti kapan-kapan aku udah ada deh, pokoknya 29 itu udah lumayan katanya. Oh pas suami aku ngomongnya nggak boleh kerja, udah aku mau sarapan dulu. Buburnya enak. uh Wes, yuk kemon kemon, aku makan dulu ya pakai bobor. Ini nasi jagung enak loh, sama nasi jagung. Yuk makan yuk, ini tempe, ini telur. Udah ini aja. Ya makan dulu ya. Nih teh aku. Teh aku di sini. Bubuknya juga jangan lupa. Aku makan, aku jadikan satu aja. Kayak gini. Masih sisa ya, aku jadikan satu, ini kosong udah habis. Udah kayak gini aja. Segini ya. Masukkan sini aja. Oh, aku masak semuanya ya. Ya, kebanyakan ya berarti ini nanti ditambahi bumbu kayak gitu. Paling ya habis lah nanti kalau udah. Aku taruh sini aja. Ini aku masak semuanya biar banyak-banyak, nanti makannya cepet habis. Iyalah, kemarin aku suka sekali, biasanya aku taruh di kulkas separuh, tadi aku masak semuanya. Gak apa-apa lah, biar kenyang. Lanjut, aku mau nyuci. Ini udah aku nggak ada, udah kosong semuanya. Ini kehabisan aku. Oh, ini harus diisi. Ini pakai ini. Aku pakai ini. Udah ya kayak gitu aja kegiatan aku. Nggak ada yang spesial, tapi dengan kamera ini jadi spesial kayak gitu loh. Semoga aku lebih telaten dan teliti pada kehidupan ini kayak itu. Aku kan dulu nggak mikir ya bunganya berapa kayak gitu. Yang penting aku bisa bayar kayak gitu. Dan aku nggak sama-sama sekali nggak mikirin bunga, dan masalah aku teratasi kayak gitu loh. Udah kayak gini tuh, aku kasih air. Ini udah terisi ya semuanya. Sama air ini tak kocok-kocok kayak gini. Hmm, jadi kocok-kocok kayak gini. Lagi ya, kurang banyak. Ini kemudian aku masukkan lagi ke sini kayak gini. Aku mau aku bau dari mana yo? Kota bau-bau. Ini di sini aku tambah semuanya. Ih, ih. Kurang aku tambah lagi. Sayang kan kayak gini, ini bener-bener habis.
tutup kayak gini. Ini perlu ketelatenan ya kayak gitu. Makanya berumah tangga itu perlu persiapan mental, lahir batin. Aku nggak tahu. Aku mendadak aja, mendadak menikah. Pacaran 9 tahun kok, 7 tahun kok mendadak menikah sih. Ya kan? Aku kan nggak tahu ya kayak gitu. Baru ini dikocek-kocek kayak gini. Ini tutup kayak gini. Supaya tercampur ya antara air dan sabunnya. Ini aku supaya sinergi kayak gitu. Cinta sejati itu kayak gitu, dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Percuma ya sejahtera banyak kadai RT kayak gitu loh. Enak aja aku terakhir medsos. Aku masih gak terakhir medsos yo. Terakhir medsos. Aku itu nonton TV loh. Ini kayak gini dibalik-balik. TV tak cekal terus remote. Sampai semuanya ya. Ya, selesai semuanya. Aku sambil setrika juga ini segini. Setrikaanku banyak. Udah aku taruh dulu ini. Segini ya, masih ada separuh lagi. Lah listrik ya, karena tuh aku udah ada. Aku cuman ngira-ngira aja kan ini setrika aku otomatis ya. Kalau aku tinggal sebentar kayak gitu, nggak aku copot itu ininya. Tapi kalau aku tinggal lama, misalkan aku mau ngerjakan pekerjaan lain ya, misalkan bilas kayak gitu, aku copot aja. Ya aku copot dulu kayak gitu, nanti dilanjut lagi kayak gitu ya. Itu aja caranya supaya hemat energi juga, nggak copot. Tapi ya kalau ini otomatis kan, kalau sebentar 2 kali ya. Kalau sebentar nggak usah, ditinggal sebentar aja kayak gitu. Mungkin ambil bilas kayak gitu loh. Kemudian ininya kalau lama ambil cucian ya. Saya keliru. Kalau ini agak lama, misalkan bilasnya banyak, ini dicopot aja. Kayak gitu loh. Aku punya anak perempuan itu kan, kalau ibu aku mungkin nggak boleh masak tuh takut kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku bisa ngatasi kayak gitu. Yang dulunya aku takut goreng-goreng kayak gitu, dikasih tugas cuman ngupas-ngupas kayak gitu, bantuin kayak gitu. Kalau ada meringankan lah. Gak bisa jadi tokoh utama lah dalam aku membantu ibu aku kayak gitu. Hal-hal tertentu aja, misalkan aku paling suka bersih-bersih kayak gitu, beres-beres aku suka. Itu aku menjadi tokoh utama di situ. Kalau aku di dapur figuran. Aku yang bagian nyiapkan, yang toto kayak gitu. Piringnya disiapkan kalau ada rapat piringnya disiapkan kayak gitu. Jadi mejanya, tempatnya kayak gitu. Yang bagian kayak gitu. Pokoknya bukan peran utama. Bikin bumbu. Tapi sekarang dalam skup kecil rumah tangga aku bisa lah kayak gitu. Sebenarnya itu, tapi aku nggak ada waktu ya ngupasin bawang putih, bawang merah kayak gitu, belum ada waktu aku kayak gitu. Mungkin nanti suatu saat aku sedikit mengulang masa lalu itu kayak gitu lewat vlog ini. Sesekali lah kayak gitu, nggak terusan kan kayak gitu loh. Atau sama aja kan, lebih hemat LPG sebenarnya kalau beli bumbu jadi itu kayak gitu. Selera, kurang garam, kurang gula, itu kan tinggal nambah aja kayak gitu. Aku udah mau lanjut ya. Selesai. Tuh, cucian aku udah selesai.
Udah selesai. Lewat 5 menit ya. Mau 5 menit istirahat. Aku sudah bersih kayak gitu, rumahku bersih. Gak ada cucian yang kotor kayak gitu. Aku mau istirahat dulu. Waalaikumsalam. Akhirnya setrikaanku udah. Baju pramuganya aku taruh sini. Udah. Nggih. Ya, wis ngurusi, anggap aja haters. Mosok aku sih tas mlebu YouTube wis duwe haters, duwe pembenci kayak gitu. Diurus dulu masalahku, pembenciku. Kalau istilah negara itu oposisi, diurus dulu, ditulis masalahnya apa. Tinggal aku action, mau kerja di ibu rumah tangga, kerja sama pak suami aku. Ini masih habis, ini mau masak.
sampai di rumah, aku kayak biasanya eksekusi tuh belanjaan. Ya, disiapkan aja buat besok, buat hari ini, kayak gitu loh. Keluarin ya belanjaanku semuanya. Ini segini habisnya tuh 46.000. Aku lupa berapa aja ini ya. Pokoknya ini semuanya 46.000. Ini aku ya kayak biasanya lah mau bikin sambal ini, tempe digoreng digoreng udah kayak gitu. Ayam mungkin ini. Oh, aduh. Ini dendeng. Ini sebenarnya pagi enak sih, tapi malam juga nggak apa-apa. Ini ayam. Besok aku belanja ayam. Udah habis ini. Besok aku belanja ayam. Udah kayak gitu aja. Anakku tadi nggak sarapan ya, jadi masih utuh. Masih masih lumayan sisanya banyak. Kan tinggal aku panasi aja ya. Sabar ya. Tunggu sebentar. Ya. Aku goreng aja. Apinya kecil aja. Ini kan masih pagi tadi. Kayak frozen, ayam goreng frozen. Ini sambalnya udah aku siapin bahannya. Jadi aku goreng ya. Ini aku ganti minyak. Minyaknya minyak ikan, habis goreng ikan. Ikannya udah aku goreng. Matang ya. Aku suka yang gosong-gosong. Sekarang aku mau buat sambal. Ini aku goreng dulu. Pikirin dulu ya. Aku takut dari situ supaya itu pakai lemaknya juga ya nanti. Langsung bisa. Tuh. Oh. Ini direbus juga bisa ya, tapi aku digoreng aja supaya minyak aku habis. Udah matang ya. Kadang tuh sensasinya itu kalau nggak di video itu nggak asik. Lagi ngulek kayak gitu sampai halus ya. Selesai. Ini tinggal dikasih masakku. Aku kasih masakku ya. Oh, kasih bumbu penyedap masakku. Rasa apa aja, daging apa roiko. Udah selesai aku bikin sambalnya. Kasih gula sedikit kalau mau manis. Iya. Ayo makan. Ini ada sambal terong juga. Ayo. Ayo sayang. Ini minumnya ayo. Ya, enggak. Silakan makan. Kerupuk sayang. Tuh di situ kerupuknya. Ini kerupuknya. Bobor, terus ini apa, terong, tuh terongnya tuh
sambal terong. Kemudian ini ada dan kerupuk. Udah. Penuh banget. Ayam macam-macam. Udah ya. Aku makan dulu. Ini sambalnya. Udah. Sudah makan, kenyang. Alhamdulillah. Sekarang sambalnya masih banyak. Jadi aku simpan aja di wadah. Aku ini ada Tupperware yang garansinya seumur hidup. Tapi sekarang udah nggak ada gaungnya ya. Tapi udah banyak plastik-plastik yang bagus kayak gitu. Udah aku juga jarang beli. Jarang beli Tupperware. Aku beli plastik-plastik yang banyak kok macamnya, bagus-bagus sekali. Dulu aku baru berumah tangga ya. Pertama kali kenal Tupperware. Milamin dulu. Habis milamin, kemudian kenal Tupperware. Ya, plastik-plastik biasa juga. Kemudian ada setelah Tupperware ya, mahal sekali kan Tupperware itu. Kemudian ada kayak tulip kayak gitu. Ada pokoknya itu kayaknya buatan Indonesia. Bagus kayak Tupperware juga, tapi harganya gak semahal Tupperware karena Tupperware kan impor. Kayak gitu loh. Tidak ada garansinya sih, tapi bagus kayak gitu loh. Plastiknya bagus. Udah gak pakai aku Tupperware. Maksudnya gak beli baru lagi. Gak tahu masih ada tah? Ya gitu. Aku beli produk Indonesia. Tupperware tuh aku tergiur soalnya kalau jual aku dapat 30% kayak gitu loh. Dulu kan aku agen Tupperware 2 kali. Jadi kadang-kadang kalau ada yang dicicil kayak gitu, ya aku ambil 30%, jadi 10%. Setiap bulan aku dapat 10%, setiap bulan aku dapat 10% kalau dicicil kayak gitu loh. Itu harusnya jualnya cash, tapi kan nggak bisa ya, barang mahal kak, cuman plastik tapi mahal. Kalau nggak orang kaya banget kayak gitu mau beli cash kayak gitu loh. Ada yang mamanya udah pindah beli cash. Aku seneng banget. Langsung aku dapet 30% ya, kayak gitu. 2 barang berapa? 60%. Kemudian aku udah banyak aku dulu itu suka jualan. Suka jualan dapat 30% nggak tiga iki aku kalau punya uang banyak kayak gitu. Tak kreditin semua ya. 3 bulan banyak yang beli kan bagus ya produknya. Aku ambil 3 bulan ya. Kalau 5 bulan ya aku ambil 50% ya kan. Barangnya kan bagus, tapi kemudian aku nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya, udah berhenti. Aku beli plastik yang made in Indonesia, bagus juga kok, bagus-bagus. Semuanya aku udah berhenti. Plastik Indonesia itu tulip namanya, macam-macam mereknya. Lion Star aku ingat. Aku kalau mau di showroomnya langsung dirungkut. Ada kedaung, barang pecah belah, ada Lion Star itu dirungkut. Aku mau ngasih tempat sambal kayak gini. Ada showroomnya, tapi di mana-mana banyak. Sekarang ada tuh apa itu wisata panci di Pandaan. Aku pingin loh ke sana. Wisata panci. Tambah akeh panci ini. Kono nggone. Wisata panci.
Di Pandaan ya ada. Satu tempat ini penuh loh sambelnya. Wih, mbok piro mau aku gak ngitung lomboke. Aku tutup aja kayak gini. Oh, aku simpan di kulkas. Oh. Is. Tak takut ngono ae. Apa ya? Dah, taruh situ aja. Tuh, aku simpan. Sekarang udah selesai. Tuh, aku mau istirahat. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hikmah.